Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana Raffi, saya dari kelas 11 MIPA 4. Izinkan saya mempresentasikan sholat qashar. Yang pertama, sholat qashar adalah meringkas atau memperkecil bilangan rakaat dalam sholat fardu. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, seperti sholat zuhur, asyar, dan isya, disingkat menjadi 2 rakaat. Mengqashar sholat dapat dilakukan jika sedang berpergian jauh, terutama safar atau perjalanan yang disertai kesulitan. Sholat qashar merupakan rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpergian jauh, sehingga tidak punya alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Yang pertama, syarat sah sholat qashar itu adalah perjalanan berjarak jauh sekurang-kurangnya 81 km atau perjalanan yang ditempuh sehari semalam. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan untuk itu bukan perjalanan maksiat. Yang ketiga itu sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat dan bukan qada sholat. Yang keempat itu berniat sholat qashar pada saat takbiratul ihram. Yang kelima, apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk menaikkan kepentingannya dan ia tidak berniat mukim atau menetap, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan qashar hingga meninggalkan daerah tersebut. Sini ada niat 3 sholat qashar. Yang pertama adalah niat qashar zuhur, yang niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran ada Allah Ta'ala, yang artinya aku niat sholat fardhu zuhur secara qashar 2 rakaat karena Allah. Yang kedua itu sholat qashar asyar, usolli fardhu asyri arba rakaatin qashran ada Allah Ta'ala, yang artinya aku niat sholat fardhu asyar secara qashar 2 rakaat karena Allah. Yang ketiga, sholat qashar isya itu yang niatnya usolli fardhu isya arba rakaatin qashran ada Allah Ta'ala, yang artinya aku niat sholat fardu isya secara qashar 2 rakaat karena Allah. Kedua, ada sholat jamaah. Sholat jamaah ialah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Misalkan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Sholat yang dapat dijamaah adalah sholat zuhur dijamaah dengan asar, dan sholat maghrib dijamaah dengan sholat asar. Sholat jamaah terbagi menjadi 2, yaitu jamaah takdim, menggabungkan antara 2 sholat dengan mengerjakan pada waktu pertama. Misalkan sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, dan sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Yang kedua, jamaah takhir, yaitu menggabungkan antara 2 waktu sholat pada waktu kedua. Misalkan sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, dan sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Yaitu syarat jamaah takdim ada 3, yaitu pertama dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama misalnya zuhur dulu, habis itu asar, dan maghrib, habis itu isya. Yang kedua, niat jamaah dilakukan pada sholat pertama. Yang ketiga, berurutan antara sholat sunnah atau lain, berurutan antara keduanya, yakni nggak boleh disela dengan sholat sunnah atau apalah, nggak boleh perbuatan gimana gitu. Yaitu syarat, ada yang kedua syarat jamaah takhir ada 2. Yang pertama, niat jamaah takhir dilakukan pada sholat pertama. Yang keduanya masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua, yaitu niat sholat jamaah. Yang pertama ada niat sholat jamaah takdim zuhur dengan asar. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardal zuhri arba rakaatin majmu'an ma'al asri ada lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar, fardu karena Allah Ta'ala. Untuk sholat asar yang tidak perlu menggunakan niat sholat jamak lagi, melainkan membaca niat sholat asar seperti biasa. Selanjutnya, niat sholat maghrib jamak takdim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an ilayil isya ada lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya, fardu karena Allah Ta'ala. Yaitu ada niat sholat maghrib jamak takhir. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an
syai'in ada lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya fardu karena Allah Ta'ala. Izin melanjutkan dan menggantikan posisi damar yang tidak bisa merecord. Yang ketiga ada jamak dan qashar. Musafir yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas boleh mengerjakan sholat jamak dan qashar sekaligus, yaitu mengumpulkan sholat dan memendekkannya. Lafaz niat sholat qashar dengan jamak. Yang pertama ada sholat zuhur jamak takdim. Usolli fardu zuhri rakaataini qasrun majmu'an ilaihi asri ada lillahi ta'ala. Niatnya aku sengaja sholat fardu zuhur dan 2 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada sholat asar jamak takdim. Niatnya usolli fardu asri rakaataini qasrun majmu'an ilaihi zuhri ada lillahi ta'ala. Niatnya artinya aku sengaja sholat fardu asar 2 rakaat yang dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga ada sholat zuhur jamak takhir. Niatnya usolli fardu zuhri rakaataini qasrun majmu'an ilaihi asri ada lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 2 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang keempat ada sholat asar jamak takhir. Niatnya usolli fardu asri rakaataini qasrun majmu'an ilaihi zuhri ada lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu asar 2 rakaat yang dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang kelima ada sholat isya jamak takdim. Niatnya usolli fardu isya'i rakaataini qasrun majmu'an ilaihi maghribi ada lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu isya 2 rakaat yang dijamak dengan maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Yang terakhir ada sholat isya jamak ta'khir. Niatnya usolli fardu isya'i rakaataini qasrun majmu'an ilaihi maghribi ada lillahi ta'ala. Niatnya aku sengaja sholat fardu isya 2 rakaat yang dijamak dengan maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut merupakan penjelasan singkat tentang sholat jamak dan sholat qashar. Dari segi jarak yang boleh dijama atau diqashar itu, yang pertama adalah jaraknya 3 farsah. Kalau dikonversi ke hitungan kita sekarang kurang lebih 82 km. Segi jarak itu paling minimal. Bagaimana kalau jaraknya lebih daripada itu atau kurang dari itu tapi tingkat kesulitannya menyulitkan kita menunaikan sholat? Kalau dalam perjalanan yang mungkin jaraknya pun tidak terlampau jauh tapi kesulitannya itu tinggi, ya ada macet, ada macam-macam yang diduga kita sampai ke tujuan tidak sampai pada waktunya atau kehilangan waktunya, itu boleh menjadikan kita menjamak atau bahkan mengqashar dalam keadaan kekhawatiran yang dalam.